Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Khairunisa dengan NIM 1810301025. Di sini saya akan menjelaskan skill lab Gadar 3 dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono. Untuk tema pada skill lab Gadar 3 ini sistem neuromuskular. Untuk topik yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang stroke, di mana stroke adalah penyakit mematikan nomor 3 di Indonesia, di mana dari tahun ke tahun pasiennya bertambah. Nah, maka dari itu kita sebagai fisioterapis harus mengembangkan atau mengupdate kembali. Kita harus selalu mengupdate tentang terapi dan treatmentnya. Nah, akibat dari penyakit ini, pasien akan mengalami cacat atau kelumpuhan karena adanya cedera pada hemiplegia pada bagian dekstra atau sinistra. Tergantung cedera otak yang dialami. Jika bagian otak kanan yang mengalami cedera, maka bagian tubuh kirilah yang akan mengalami kelumpuhan atau kecacatan. Nah, begitupun sebaliknya. Dan untuk stroke sendiri ada dua tipe. Yang pertama yaitu iskemik. Nah, 85% yang menderita stroke iskemik ini terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah kapiler yang disebabkan bisa karena adanya plak atau juga embolus dan lain-lain yang akan mematikan sel neuron. Nah, biasanya penanganan pertama yang diberikan oleh pihak rumah sakit pada kasus ini yaitu pemberian obat pencair darah. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu tipe hemorrhagic. Nah, dan ini tipe yang sangat parah untuk stroke karena bisa menyebabkan kematian. Nah, stroke hemorrhagic sendiri terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah kapiler pada otak, di mana jika area tersebut mengalami penyebarannya luas, maka bisa sampai meninggal atau cacatnya lebih parah. Tetapi pada kasus ini hanya 15% yang mengalami, lain dengan stroke iskemik. Kemudian saya akan menjelaskan time is brain, atau di mana kerusakan saraf akan bertambah. Nah, yang pertama itu saat stroke itu ada 1,2 miliar saraf yang mati. Kemudian yang kedua itu pada saat terkena per menit itu ada 1,9 miliar saraf yang mati, dan yang ketiga itu saat terkena beberapa jam kemudian itu ada 120 miliar saraf yang mati. Untuk pendeteksi dini pada stroke itu bisa menggunakan FAST. Untuk F sendiri kepanjangan dari facial drop. Di sini kita akan mengecek bagian muka pasien apakah ada tanda-tanda seperti adanya kedipan yang tidak wajar atau muka merah dan lain sebagainya. Kemudian untuk A sendiri yaitu arm weakness, itu terjadi kelemahan pada satu sisi bagian tubuh seperti tangan misalnya, nah atau juga kaki. Kemudian untuk S itu speak difficile itu atau juga bisa dengan cara bicaranya yang tidak lancar. Nah, untuk T itu segera kita berikan penanganan cepat dan akurat seperti merujuk pasien ke rumah sakit. Nah, pada fase ini 72% pasien sudah dipastikan terkena stroke. Nah, setelah itu diagnosa secara cepat dan akurat. Nah, semakin cepat kita mendiagnosa pasien, maka prognosisnya akan semakin baik dan bagus.
Kemudian untuk kasus yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang spinal cord atau kerusakan pada medula spinalis. Nah, kasus ini terjadi karena adanya fraktur pada vertebra atau cervical, torakal, dan juga lumbal. Nah, dan ini bisa terjadi karena kecelakaan. Nah, ini bisa merusak fungsi motorik atau sensorik pada manusia, di mana akan ada gangguan antara saraf tepi dan saraf pusat. Pada saat kerusakan pada medula spinalis, maka sinyal dari otak ke tangan itu akan mengalami kelambatan dalam memproses pergerakan tangan, contohnya. Nah, begitupun sebaliknya. Untuk mekanismenya sendiri, terjadi benturan langsung, kemudian terjadi juga fraktur yang penyebab paling banyak terjadi itu. Kemudian adanya kompresi atau tekanan pada fraktur tulang, kemudian adanya iskemik atau pecahnya diskus intervertebralis yang terjadi penekanan pada vertebra intervertebralis. Nah, untuk statistiknya sendiri, terjadi kecelakaan kendaraan, kemudian terjatuh, cedera saat olahraga, dan juga tindakan kriminal. Nah, kasus ini terjadi biasanya pada usia produktif di usia 16 sampai 30 tahun. Itu hanya 55%, dan kemudian 81% itu banyak terjadi pada laki-laki. Untuk anatominya sendiri dimulai dari medula oblongata, yaitu L1, dan akar syaraf sampai sakrum dan juga koksigeal. Nah, untuk medula spinalis sendiri ada dua bagian. Yang pertama yaitu dorsal root, itu bagian belakang atau PHC yang menerima sensorik. Kemudian yang kedua itu ventral root, itu AHC, bagian belakang motorik, untuk motorik. Kemudian ada dermatom dan myotom. Nah, myotom sendiri ada dua bagian. Yang pertama itu upper, yaitu mulai dari C5 sampai T1. Yang lower itu, nah, untuk bagian lower sendiri dimulai dari L2 sampai dengan S1. Nah, untuk mengukur tingkat keparahan pada SCI ini menggunakan metode Asia. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu A, yaitu complete atau lumpuh total. Kemudian yang B itu lumpuh motorik, itu sensoriknya baik. Kemudian C itu incomplete. Incomplete itu motorik bisa sedikit dan sensoriknya baik. Kemudian yang C itu incomplete, bisa sedikit, nah sensorik juga bisa. Kemudian yang C itu untuk yang D itu sensorik bisa kurang dari 5, kemudian MMT dan juga sensorik bagus. Kemudian yang E itu normal. Untuk klasifikasinya itu yang pertama ada Cauda equina syndrome, itu tidak bisa menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian untuk tindakan prehospitalnya itu kita evaluasi, kemudian fiksasi pada bagian servikal, kemudian tidak boleh rotasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.